Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliati Al-Humairah dengan NIM C1K023100009. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang transport zat, difusi, dan osmosis. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu osmosis. Osmosis adalah suatu peristiwa perpindahan molekul air dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat melewati selaput selektif semi-permeabel. Sedangkan difusi adalah suatu pergerakan partikel atau molekul air, suatu zat terlarut maupun itu cair, padat, dan gas dari konsentrasi yang lebih tinggi menjadi konsentrasi yang lebih rendah sehingga mencapai batas keseimbangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang peristiwa osmosis, difusi, dan plasmolisis. Di sini kita akan menjelaskan peristiwa osmosis pada kentang terlebih dahulu, di mana langkah pertama yang dilakukan adalah dengan menyiapkan 3 jenis air, yaitu air kontrol, air 5%, larutan 5%, dan larutan 30%. Kita akan menggunakan 3 potong kentang. Dengan kentang yang digunakan itu harus sama beratnya ketika ditimbang sebelum direndam ke dalam 3 jenis air tersebut. Setelah kentang dipotong, kita tinggal masukkan kentang ke dalam 3 jenis larutan tersebut, larutan kontrol, larutan 5%, dan larutan 30%. Setelah direndam, kita tunggu selama 15-20 menit. Perlu kita ketahui bahwa kentang yang sebelum direndam dengan larutan akan berbeda beratnya dengan kentang yang sudah direndam dengan larutan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana sih peristiwa difusi yang terjadi pada teh. Langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan menyiapkan 2 jenis larutan. Larutan pertama yaitu larutan dan konsentrasi tinggi, dan yang kedua adalah larutan dan konsentrasi rendah. Setelah kita menyediakan 2 jenis larutan ini, kita bisa memasukkan teh ke dalam masing-masing larutan tersebut dan tunggu selama 15-20 menit, lalu kita amati. Setelah diamati selama 20 menit, kita akan melihat larutan manakah yang terlebih dahulu mengeluarkan warna. Dan pastinya yang terlebih dahulu mengeluarkan warna itu adalah larutan dan konsentrasi tinggi. Karena larutan dengan konsentrasi tinggi itu akan lebih cepat mengeluarkan warna daripada konsentrasi yang rendah. Nah, yang terakhir yaitu peristiwa plasmolisis yang terjadi pada daun Rediscolor. Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah dengan mengambil bagian yang berwarna yang terdapat pada daun radius color. Daun radius color ini kita potong menjadi 3 bagian. Yang kita ambil itu hanya bagian yang berwarna saja. Lalu kita iris menjadi 3 dan letakkan ke masing-masing kaca preparat. Kaca preparat ini ada 3. Kita letakkan daun radius color ini masing-masing 1 ke kaca preparat itu. Lalu kita teteskan dengan larutan kontrol, larutan 5%, dan larutan 30%. Nah, setelah itu kita tunggu selama 15 menit, dan setelah 15 menit itu kita bisa mengamatinya di bawah mikroskop. Setelah diamati di bawah mikroskop, saya akan menunjukkan hasil dari daun radius color yang telah kami amati di bawah mikroskop. Yang pertama yakni dengan larutan kontrol. Dengan larutan kontrol itu daun radius color tidak akan mengalami perubahan warna. Nah, perubahan warna ini tidak terjadi pada daun radius color karena ini yang diteteskan adalah larutan kontrol. Sedangkan dengan larutan 5%, ini adalah hasil dari larutan 5%. Larutan 5% yang telah diteteskan kepada daun radius color ini terjadi perubahan warna sebagian. Nah, perubahan warna ini tidak terjadi pada seluruh bagian radius color. Karena ini yang digunakan itu hanya larutan 5%. Dan
dengan larutan 5% ini tidak akan membuat perubahan warna keseluruhan pada daun radius color tersebut. Yang terakhir adalah daun radius color yang telah diteteskan dengan larutan 30%. Ini dia contohnya. Nah, larutan 30% yang telah diteteskan di atas daun radius color ini akan mengalami perubahan warna secara keseluruhan pada bagian daun tersebut. Ini adalah salah satu contohnya. Ini contoh daun radius color yang sudah kita amati bersama saat melakukan praktikum. Nah, itulah penjelasan saya tentang transport zat, osmosis, dan difusi, dan peristiwa yang terjadi pada osmosis, difusi, dan plasmolisis. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.